pemberitaan sebelumnya tentang dugaan adanya LPM ya, lembaga yang ada di UGM yang menyatakan bahwa itu panitia abal-abal, intinya dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa Jati. Nah, yang menjadi tanda tanya besar di sini dari pemberitaan tersebut, Bupati Sragen menyatakan bahwa tertipu oleh penipu ulung. Jadi itu kan kalau bahasa orang biasa mungkin kita tidak terlalu terpengaruh ya, tapi ini statement dari orang nomor 1 di Kabupaten Sragen yang akan meninggalkan satu tanda tanya besar. Siapa penipu ulung itu? Yang akhirnya akan menjadi kegaduhan, saling menyalahkan satu sama lain. Apalagi mereka yang dari 38 peserta ujian perangkat desa Jati, hanya 5 yang lolos memang untuk 5 formasi kan itu kan. Jadi sisanya ini yang sebenarnya sudah mungkin legowo, akhirnya diutik-utik lagi, terus mereka seolah-olah saya nggak lolos memang karena ada permainan, karena ada sesuatu yang tidak transparan ya. Kita sebenarnya mengingatkan bahwa Pemkab Sragen itu bekerja sama dengan UGM, dengan beberapa perguruan tinggi untuk mengadakan ujian seleksi, salah satunya UGM. Jadi jika memang UGM ada kerjasama dan pada saat tanggal 4 Juni itu ternyata terjadi masalah, yang mereka menyatakan tidak ada kerjasama, tapi dari perangkat desa, tim penjaringan dengan wakil kecamatan, PMD, Babin dan Babin Kamtipmas datang ke UGM pada tanggal itu dan di gedung UGM ya. Lantas mereka bicara bahwa ini tidak ada ujian. Nah ini perlu dipertanyakan ini, yang seharusnya saya menyayangkan sekali mereka justru malah langsung melaporkan ke Polda. Nah subjeknya juga nggak tahu ini siapa yang dilaporkan. Jadi mereka melaporkan adanya pemalsuan kop dan stempel UGM. Ya. Yang kita harapkan itu supaya kalau memang UGM kerjasama dengan Pemkab Sragen, seharusnya kan ada konfirmasi dulu. Namanya ada kerjasama, kecuali tidak ada kerjasama tiba-tiba dari pihak pemerintah Kabupaten Sragen datang ke UGM untuk ujian, nah itu bisa langsung diindikasikan itu, ya kan? Tapi kalau ada kerjasama mungkin ada maladministrasi di situ, ya kan? Mungkin mereka mengadakan ujian itu tidak disangoni surat tugas terlebih dahulu atau bagaimana. Harusnya ada konfirmasi dulu. Setelah itu mungkin kedua belah pihak itu membentuk tim pencari fakta. Sebelum dilempar ke masyarakat itu harus jelas subjeknya siapa ini, kalau itu memang tidak pidana. Harus jelas subjeknya kan itu. Setelah tim pencari fakta baru dirumuskan, oh ini tindak pidana. Berarti ada subjeknya. Berarti laporan itu jelas tentang tindak pidana apa, pemalsuan, subjeknya siapa. Baru nanti akan keluar ke masyarakat itu tidak saling menuduh, gitu kan. Nah kalau memang maladministrasi, ya mungkin bisa diperbaiki tanpa harus merugikan mereka yang sudah lulus. Karena memang tidak ada indikasi adanya suap. Ya ini mau nyuap siapa? Yang diterima itu cuma 5 orang, 5 formasi. Terus yang datang ke sana itu dari Babin, kepolisian, dari TNI, Babin Kamtipmas, wakil kecamatan, dari pemerintah kabupaten itu PMD, pemerintah masyarakat desa itu ya, PMD lah. Di sini banyak orang ini, banyak orang yang dilibatkan. Kalau kita melogikakan gini, terus berapa mereka harus disuap gitu loh. Analoginya seperti itu kan. Padahal kalau kita bicara tentang Kemendes, ya, peraturan yang paling hierarki teratas itu kan pemilihan perangkat desa ini menjadi kewenangan dari kepala desa. Nah, di sini mungkin tiap daerah beda-beda, karena di Sragen itu ada Perbu, turunannya dari Kemendes itu. Mungkin di Sragen bicara gini, kalau kepala desa ini memilih perangkatnya, itu bisa terjadi satu gesekan, ya, karena mungkin dulu lawan politiknya
terus daftar, akhirnya nggak kepilih sama kepala desa, akhirnya semakin meruncing hubungan antar sosial tersebut. Nah, mungkin bupati itu menangkap fenomena seperti itu, akhirnya menurunkan perbuk ya untuk biar ada netralitas dan kepala desa tidak terbebani. Nah, ini menarik pihak ketiga seperti UGM, UNS, Undip dan Tidar. Jadi ada 4 universitas yang bekerjasama dengan Pemkab Sragen. Dan itu sudah disurat edarkan dari Sekda Sragen ke camat Sragen dan diinformasikan ke semua kepala desa. Jadi tim penjaringan dan penyaringan ke perangkat desa dari Desa Janti itu datang ke UGM itu bukan mereka yang memilih. Ini berdasarkan dari surat edaran itu, akhirnya mereka membuat surat permohonan kerjasama ke MAP Visipol UGM. Ya, dari situ timbul nota kerjasama, terus kesepakatan bersama tanggal berapa ujiannya. Setelah itu berita acara setelah ujian ditandatangani oleh Babin Kamtinas, dari wakil kecamatan, ada semua. Nah, harus tiba-tiba UGM bicara ini tidak ada ujian, terus langsung tiba-tiba melaporkan ke kepolisian. Ini tempatnya orang-orang intelektual, ini universitas ini kan mudah sekali mencari. Kalau itu gedung bicaranya itu bisa disewa untuk umum, siapa yang menyewa? Harus dicari tahu, mereka punya itu. Kita ada bukti fotonya, di situ ada MMT besar, uji kompetensi. Ya jika kalau ada di situ kan pasti ada penanggung jawab gedung lah. Nah, ini gedung diperuntukkan untuk katakan untuk reuni, tapi ternyata ada MMT, ada uji kompetensi, ya berarti nggak sesuai peruntukannya, itu bisa di-stop. Mereka punya kewenangan top kan itu, ya. Tapi ini dibiarkan dan berlarut sampai 3 bulan. Nah, sudah SK mereka ini, sudah bekerja para perangkat yang terpilih itu kan. Terus tiba-tiba ada berita, ada laporan dari UGM bahwa ujian yang di UGM itu tidak sah, ya, karena menggunakan kop dan stempel yang tidak mendapatkan izin kan itu. Nanti kan anggapannya tidak akan sah ini. Wah, ini menjadi pintu masuk mereka yang tidak lulus. Ria ini harus dibatalkan, karena kita juga mendapatkan klien saya itu mendapatkan surat dari peserta yang tidak lulus, ya. Jadi meminta untuk dicabut SK dan sebagainya ini, ya. Nah, ini rasa keadilannya di mana? Kita bicara kalau mereka merasa tidak adil, ini yang lolos juga merasa tidak adil kalau seperti ini. Bisa jadi mereka murni, tapi karena ada maladministrasi, kemudian ada maladministrasi, jadi mereka menjadi korban dari itu. Ya, ini yang kita sayangkan. Kalau UGM kerjasama dengan Pemkab Sragen, seharusnya sebelum keluar ke publik itu harus ada tim mencari fakta yang sebenarnya apa. Kalau memang hanya maladministrasi kan bisa diperbaiki. Oh, ini standar tesnya sesuai, tapi pelaksanaan tesnya tidak mendapatkan surat tugas dari rektor kah atau mungkin dekan. Nah, mungkin bisa diperbaiki tanpa harus merugikan pihak-pihak yang sudah melaksanakan ujian. Mungkin dari saya seperti itu. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan. Mas Pak, ini berarti kuasa hukum dari pihak panitia seleksi? Kepala desa. Dari kepala desa. Kepala desanya. Yeah. Jadi kepala desa Jati. Dan merasa dirugikan ya berarti dengan mungkin pernyataan dari UGM dan dari Bupati yang akhirnya menganggap seleksi ini menjadi seakan-akan tidak sah atau gimana? Ya, ini yang kita mau pertanyakan dari pemberitaan di media. Itu kan mencatut nama bupati, ya kan, menyatakan kita tertipu oleh penipu ulung. Makanya kalau kita melakukan satu press release ini, mungkin kalau bupati baca, wah, saya nggak merasa ngomong itu. Nah, silakan, itu ada media yang menuliskan seperti itu, ya kan. Jadi kita mengcounter aja, karena ini orang nomor 1 di Sragen. Kalau bicara tentang kita tertipu oleh penipu ulung, ya, ini menimbulkan tanda tanya besar ini. Kita saling melihat, kamu yang nipu kan pasti seperti itu, ya kan. Makanya kalau kita press release seperti ini, nanti kalau bupati membaca, loh, saya nggak merasa menulis ini, saya nggak menyatakannya, silahkan, itu ada media yang bicara seperti itu, ya. Makanya kita bereaksinya atas pernyataan itu. Tapi sejauh ini apakah sudah ada mungkin semacam pembatalan
dari hasil Seleksi. hasil seleksi itu Oh belum ada ya. belum ada. Jadi sampai Permintaan sekarang masih yang kepilih juga masih bekerja dan masih secara aktif. Ya, saya tetap kepala desa itu tetap tegak lurus ya. Kalau memang karena mereka memang tidak ada upaya-upaya di awal itu untuk kamu yang memang harus terpilih, kamu karena bayar saku, nggak ada seperti itu ya kan. Jadi ini masih praduga tak bersalah ya kan. Presumption of innocence, masih dugaan-dugaan di Polda. Itu pun nanti masih ada pembatalan, kalau mau dibatalkan itu melewati tun kan itu ya. Nah, jadi kalau kita bicara di sini justru kita itu kasihan dengan mereka yang sudah bekerja terus mendapatkan masalah seperti kan nggak maksimal akan bekerjanya. Jadi dia setengah hati, apalagi membaca media-media yang dari statementnya ini ada kita tertipu, berarti seolah-olah sudah terjadi masalah penipuan gitu loh. Terus katakan kalau saya sebagai perangkat yang terpilih lagi dirongkas aku ya paling dicabut nih, bupati dah matur kayak gitu ya kan. Terus aku nggak mau tenanan wae lah, mau nyambut gawe kan gitu kan. Ya ini akhirnya masyarakat desa yang akan dirugikan. Ya seharusnya kalau pemerintahan ya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, ya mereka pasti tetap setengah hati lah dengan adanya seperti ini. Makanya kita membuat satu pernyataan ya, kita juga mengingatkan ke semuanya jangan terlalu gegabah lah untuk menyatakan statement sebelum mendapatkan fakta yang sebenarnya. Ya analoginya kan ini ujian di UGM jam kerja ya, di situ kan banyak orang, hari Selasa tanggal 4 Juni jam kerja. Nah terus gimana kita mau, kalau memang niat sembunyi-sembunyi ya enggak gitu, ujian di mana tapi seolah-olah di UGM kan itu kan. Terus ujian disendirikan, ini yang lolos ini juga masuk dalam peserta yang datang ke UGM, bukan mereka tidak ada terus tiba-tiba lolos kan itu. Jadi intinya kalau saya menduga ada maladministrasi, kalau dugaan saya itu ya, kalau mereka terburu menyatakan itu tindak pidana, kalau saya menyatakan ini maladministrasi. Tapi kan kita nggak tahu pejabat yang mendatangi itu orang siapa saja, pejabat UGM yang bagian apa itu punya kewenangan apa enggak, yang tahu kan pimpinan UGM. Seharusnya seperti itu. Tapi untuk pemeriksaan dari kepolisian apakah sudah ada? Belum ada ya? Belum. Sebenarnya hal ini kan kita belum ada subjek ya. Siapa yang memalsukan ya kan, siapa yang intinya kan bukan dari pihak Sragen ya, desa atau kecamatan ya. Hanya saja dari pemberitaan itu seolah-olah ini masalah ini kayak wah ini pasti tetap permainan dari lurah lah, dari camat kan sudah menjadi rahasia umum kalau mau ongkos politik itu mahal kan itu loh ya. Padahal kepala desa itu dengan kebijakan bupati itu sangat senang karena mereka aman. Yang dulunya perangkat desa itu dipilih oleh lurah atau kepala desa, yang sekarang enggak, kan bingung kan kalau ada 2 tim sukses daftar semua, mana yang tak pilih ini ya. Kata saya kepala desa, saya bisa menang karena dukungan mereka. Terus saat itu ada penerimaan perangkat desa, saya ini daftar, saya kan sudah menjadi rahasia umum kalau mau ongkos politik itu mahal kan itu loh ya. Padahal kepala desa itu dengan kebijakan bupati itu sangat senang karena mereka aman. Yang dulunya perangkat desa itu dipilih oleh lurah atau kepala desa, yang sekarang enggak, kan bingung kan kalau ada 2 tim sukses daftar semua, mana yang tak pilih ini ya. Kata saya kepala desa, saya bisa menang karena dukungan mereka. Terus saat itu ada penerimaan perangkat desa, saya ini daftar, saya mau milih yang mana, malah bingung saya. Kalau saya milih yang Mas Kolis, Mas Rusan mesti nggak terima sama saya. Tapi dengan sistem yang dibangun oleh Bupati Sragen itu bagus, pihak ketiga yang menguji, nilai yang tertinggi itulah yang terpilih, kan fair. Kepala desa juga aman, masyarakat loh, lah kamu nilainya kurang kok ya, jadi fair, kecewa tapi tidak ada amarah ya. Nah itu jadi intinya kalau pemberitaan inilah yang menjadi permasalahan di kita sebenarnya. Kita juga kita meyakini apakah seperti itu statement bupati, saya yakin mungkin tidak seperti itu ya kan, tidak sampai penipu ulung ya. Kita tertipu itu logikanya kan berarti sudah ada penipuan ya kan, sudah ada tindak pidana penipuan. Terus siapa yang menipu, itu pertanyaannya
Ya itu. Mungkin langkah hukum ke depan seperti apa? Kalau kita menunggu, ya, kalau memang Polda menginginkan dari Desa Jati sebagai saksi, ya kita siap, karena semua sudah punya bukti-buktinya. Jadi ada permohonan kerjasama, ada nota kerjasama ditandatangani oleh pejabat di Visipol yang ditunjukkan Fakultas Ilmu Ilmu Politik, ya, itu ilmu sosial dan politik, ya, semua ada, ya. Terus permohonan untuk ujian tanggal sekian, ya. Terus dari panitia penjaringan perangkat desa itu memberikan surat kepada kecamatan, Babin, undangan bahwa tanggal sekian kita ada gawe, ya kan, mengantar peserta untuk ujian penjaringan perangkat desa, kan gitu. Jadi kita ada bukti semua. Jadi kalau memang dari Polda itu ini pasti menggali fakta-fakta hukum, kan. Jadi harus ada saksinya. Nah, kita siap untuk bersaksi. Jadi yang sudah bekerja itu ada legalitasnya. Ada SK-nya, ada semua. Jadi artinya kalau SK-nya dari istilahnya kan dari lurah berarti ya Pak ya? Iya. Itu kan sudah memastikan bahwa semua proses seleksi sudah sesuai dengan administrasi yang sudah berlaku. Berjalan, Sudah artinya dari kelurahan sudah memastikan kalau proses seleksi itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Iya, jadi SK itu diterbitkan berdasarkan informasi dari panitia pelaksana yang di UGM itu nilai-nilai tertinggi ini. Ya, semua ada nilainya. Dari 38 itu ada nilai semua. Nilainya, terus yang tertinggi yang ini cocok di sini, kan itu loh. Ya itu. Jadi ada 5 itu, yang tertinggi semua itu. Jadi bukan yang terendah terus jadi ada. Transparansinya itu ada. Dari sekian 38 itu, ya kan, nilainya kan beragam ini. Yang tertinggi sampai nomor 5 itulah yang terpilih, kan itu. Kecuali kalau dari sekian 38 ada nilai terendah tapi masuk, nah itu berarti ada permainan, kan itu, ya. Jadi ini yang menunjuk ini yang layak menjadi kaur pemerintahan itu bukan tim atau desa tapi UGM-nya. Jadi di sini tuh hanya pasif sebenarnya, nganter, menunggu dapat jawaban yang mengeskakan, kan gitu, ya kan. Jadi desa itu pasif, tapi setelah ada masalah seolah-olah desa ini yang menjadi terkena imbasnya, karena pasti yang tidak lolos itu dari 38 berarti 33 dia punya keluarga, punya pendukung. Nah, ini mesti geger. Dia pasti simpelnya aja. Wes mesti di masalah Pak, dia mesti main-main dan sebagainya lah. Itu yang kita takutkan seperti itu. Dan sudah terjadi, ada beberapa peserta yang tidak lulus mengirimkan surat ya ke BPD, ya, Badan Pemusyawaratan Desa, untuk meminta dibatalkan SK-SK tersebut. Repot gitu, ya kan? Sudah ada upaya ini Pak? Iya, pasti pembatalan. Mereka merasa dirugikan. Ya, mereka dasarnya apa? Dari pemberitaan pastinya. Karena dari Polda itu belum ada panggilan. Kalau sudah ada komunikasi Pak dengan mungkin dari pihak pemerintah kabupaten sama dari UGM, sudah ada komunikasi secara langsung mungkin? Kalau komunikasi gini, kepala desa sudah pasti dikonfirmasikan ke kecamatan. Ya seperti ini, kecamatan juga kan yang menunjuk semuanya kan. Jadi kepala desa itu sebenarnya pasif, karena tugasnya hanya membentuk tim. Setelah itu udah, dia tidak bekerja dalam hal ini, lepas. Ini tim itu beberapa orang di situ, ya kan. Lah baru tim ini bekerja, datangi UGM, bersurat ke UGM, kan gitu ya. Ini tim. Setelah terjadi nota kerjasama, baru mengabarkan ke kecamatan, ke PMD, ya kan, ke Babin, ayo kita ngantar ke sana. Berarti yang komunikasi dengan UGM itu tidak langsung dari kelurahan ya, tapi dari tim panitia seleksi tadi? Ya, panitia seleksi. Lurah malah tidak sama sekali berkomunikasi dengan UGM. Itu dari kecamatan? Timnya itu? Timnya tetap dari desa. Oh, dari desa? Iya, dari desa. Dari mungkin Pak Care atau tokoh-tokoh masyarakat. Jadi biar netral. Oh iya. Nah, jadi kalau hanya lurah sendiri kan Pak, itu ditakutkan nanti ada indikasi tim suksesnya aja yang akan dipilih, kan itu. Oh iya. Jadi lurah membentuk tim, setelah itu lurah pasif. Gitu.
Kalian hanya pertanggungjawaban LPJ. Sudah selesai semuanya, LPJ, pembubaran, SK pembubaran selesai. Nah ini sudah selesai semuanya, timbul ini. Jadi sudah 3 bulan yang lalu, ya kan? Ini timbul 2 bulan itu timbul. Lah ini gimana orang sudah kerja kok? Ini berarti setelah apa jangka waktunya? Setelah kerjasama baru mengabarkan ke kecamatan, ke PMD, ya kan? Ke Babin, ayo kita ngantar ke sana. Berarti yang komunikasi dengan UGM itu tidak langsung dari kelurahan ya, tapi dari Tim panitia seleksi tadi. ya, panitia seleksi. Lurah malah tidak sama sekali berkomunikasi dengan UGM. Itu dari kecamatan. Timnya itu. Timnya? Timnya tetap dari desa. Oh, dari desa. Iya, dari desa, dari mungkin Pak Care atau Oh, iya. tokoh-tokoh masyarakat. Jadi biar netral. Oh iya. Nah, jadi kalau hanya lurah sendiri kan Pak, itu ditakutkan nanti ada indikasi tim suksesnya aja yang akan dipilih kan itu. Oh iya. Jadi lurah membentuk tim, setelah itu lurah pasif. Gitu. Kalian hanya pertanggungjawaban LPJ. Sudah selesai semuanya, LPJ, pembubaran, SK pembubaran selesai. Nah ini sudah selesai semuanya, timbul ini. Jadi sudah 3 bulan yang lalu, ya kan? Ini timbul 2 bulan itu timbul. Lah ini gimana orang sudah kerja kok? Ini berarti setelah apa jangka waktunya setelah SK turun, kemudian 3 bulan baru ada masalah Ya, ini 20 itu apa? Jadi posisinya di sini tanggal ujian itu kan tanggal 4 April, ya kan? Nah, April ujian. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Agustus SK keluar. Ya ini sudah pada saat itu sudah SK turun. SK turun. Ini sudah kerja, SK Oh. sudah pegang SK. Maksudnya gini, itu kan terjadi pada tanggal 4 April yang diragukan tidak ada ujian di situ, Oh, okay. ya kan 4 April. Okay. Lah ini sudah bulan Agustus ini. Kalau SK-nya sudah turun kapan Pak? Oh sudah lama, SK sudah turun itu sekitar ini bulan Juni ya. Juni ya. Juni ya. Jadi bulan Juni itu SK turun, terus di sini ada laporan dari itu apa namanya reskrim kan itu kan, laporan ke Polda itu Juni, ya kan 27 Juni. Itu laporan ke Polda. Ya, Kalau SK turun, SK dari lurah. SK dari lurah itu ini coba kita konfirmasi ya untuk SK-nya perangkat itu ya. Jadi kita sebenarnya posisi saat ini lebih ke makanya gini, kalau kita membicarakan tentang itu, ini kan sudah terpilih ini. Terus kita nggak mau terlalu fokus karena mereka ini kan akan menjadi seolah-olah korban. Untuk dalam pemberitaan itu ada yang ini abal-abal, berarti saya sudah harus lengser. Kalau ini abal-abal kan itu kan. Jadi kita di sini ingin mempertahankan mereka sudah melakukan ujian, ya, secara transparan, ya, tidak ada indikasi apapun. Kalau ada indikasi, kalau ada dugaan suap, buktikan suapnya itu. Jangan hanya, ini si lurah disuap, panitia disuap. Itu berapa panitia banyaknya, terus berapa uang suapnya kan itu loh. Cocok enggak kalau buat nyuap itu? Kira-kira seperti itu, ya kan? Jadi kita lebih ke masalah hal seperti ini. Kita berharap itu masyarakat tidak gaduh. Ya bagaimana tidak gaduh? Ya para pejabat-pejabat itu ya kalau bisa tidak terlalu membuat statement yang ambigu. Ya, statementnya itu yang membuat multi tafsir, gitu kan. Jadi ya seperti ada PMD juga. Saya membaca salah satu media juga ujiannya fiktif. Nah ini kan menyakitkan sekali bagi yang lulus, tapi bagi yang tidak lulus ya itu senang, berarti ada kemungkinan diuji lagi kan itu loh. Ya jadi ujian yang fiktif abal-abal kan itu kan. Nah, menggunakan LPM abal-abal, lah itu kan LPM-nya ada di lingkungan UGM, ya kan. Nah ya kita menyatakan ini abal-abal ini seperti apa toh? Apakah memang orang luar yang mengaku bagian dari UGM, ya kan? Atau memang orang UGM tapi belum mendapatkan surat tugas untuk melaksanakan itu. Berarti kalau itu kan maladministrasi kalau menurut kita. Berarti ujiannya memang sudah terakreditasi kan. Ujian memang khusus untuk ini, tapi pengujinya bukan orang yang ditunjuk. Nah, apakah
apakah memang itu harus dibatalkan? Itu memang perlu adanya tim pencari fakta antara kedua belah pihak, antara UGM dan Pemkab Sragen untuk mencari jalan keluar yang baik. Karena ini sudah turun SK, sudah bekerja.